Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sedikit sharing ya. Sebetulnya sih pasti teman-teman ahli gizi udah paham banget deh gimana nih implementasinya ya di tempat masing-masing. Dan perlu diingat juga bahwa pasti implementasinya ini bersifat individual. Jadi tadi udah diingetin sama Bu Iis ya, kita harus terapkan dulu PAGT-nya gitu ya. Karena nggak bisa nih setiap anak digeneralkan, disamakan, tapi kita harus cek dulu gimana biokimianya, gimana kondisi fisiknya gitu ya. Oke, lanjut aja sharing kita pada siang hari ini. Nah, nih kondisi balita di Indonesia berdasarkan Riskesdas tahun 2018. Dan yang ternyata yang paling tinggi adalah persentase pada anemia. 38,5%. Nah, sesuai dengan tema pada siang hari ini ya, kita akan bahas tentang anemia dan pastinya kita tetap harus memperhatikan juga kondisi kayak gizi buruk, stunting, tapi yang kita utamakan pada siang hari ini tentang anemianya. Oke, next. Oke, anemia defisiensi besi adalah kondisi di mana kadar hemoglobin darah rendah. Zat besi itu sangat berperan terhadap pembentukan hemoglobin darah. Nah, seperti datanya seperti ini, pada anak usia 6-59 bulan, HB-nya kronis 11. 5-11 tahun, normalnya 11,5. Lalu 12-14 tahun, 12. Dan untuk dewasa, laki-laki di atas 15 tahun, 13. Wanita di atas 15 tahun, 12. Dan wanita hamil 11. Nah, tadi sudah diinformasikan juga oleh Ibu Iis, untuk HB ini adalah salah satu indikator untuk penilaian biokimia. Jadi tidak hanya menilai dari HB-nya saja, gitu ya, tapi tadi ada beberapa faktor lainnya yang sudah diinformasikan oleh Ibu Iis. Oke, peranan zat besi pada 1000 hari pertama kehidupan. Wah, ini pasti sangat penting banget ya, kita udah setuju banget nih bahwa masa periode emasnya itu kan sampai usia 2 tahun ya. Nah, jadi pada 1000 hari pertama sangat penting sekali. Salah satunya adalah zat besi. Karena apa? Zat besi termasuk mikronutrien yang berperan penting pada pertumbuhan anak-anak. 65% zat besi di tubuh manusia terdapat di hemoglobin. Nah, kalau kekurangan zat besi bagaimana? Kalau kekurangan zat besi ya seperti ini. Bisa penurunan skor IQ, tumbuh kembangnya menjadi terhambat, lalu lebih rentan lagi terhadap infeksi, apalagi seperti kondisi saat ini ya, pasti salah satunya kan penurunan daya imunitas ya. Jadi sangat penting sekali nih pemenuhan zat besi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Ya, 97% kebutuhan zat besi di atas usia 6 bulan harus dipenuhi dari MPASI. Jadi kita setuju ya, tadi Dokter Tiwi sudah informasikan juga, Bu I sudah informasikan juga. Di usia 0-6 bulan pertama, ASI eksklusif. ASI yang utama, itu pasti. Tetapi dilihat lagi kondisi per individual pada bayi tersebut. Tetapi kalau sudah usia 6 bulan ke atas, nah harus ditambahkan dengan MPASI. ASI-nya tetap diberikan sampai usia 2 tahun. Tetapi pada usia 6 bulan ke atas, zat gizi pada ASI pasti sudah berkurang untuk kebutuhan usia 6 bulan ke atas ya. Jadi harus dipenuhi dari MPASI. Nah, zat besi mendukung fungsi imunitas tubuh tadi salah satunya. Jadi zat besi mendukung aktivitas sel NK dan fungsi bakterial sel limfosit. Sehingga kecukupan zat besi mendukung perlindungan terhadap infeksi bakteri, virus, dan jamur. Oke, next. Selanjutnya, nah bagaimana nih pemenuhan zat besinya? Jadi untuk PAGT-nya tadi kan sudah diinformasikan ya. Nah, gimana nih kita implementasinya supaya zat besinya terpenuhi? Pasti tadi tidak hanya zat besi, tetapi zat makro juga ya, diutamakan energi, lemak, protein. Itu. Nah, kita lihat dari pola sarapan. Misalnya bubur tempe wortel, kita buat sendiri atau kita modifikasi. Lalu makan siangnya bubur ayam tempe. Lalu makan malamnya bubur ayam telur, lalu ada tambahan ASI. Nah, total zat besi dalam 1 hari, kalau kita berikan seperti ini, 3 kali makan bubur, lalu ada ASI, nah itu kebutuhan kecukupannya 6,6 mg.
Sedangkan kebutuhan zat besi, mereka butuh tadi 11 mg. Jadi ada gap sekitar 40%. Gitu ya. Apalagi biasanya kalau awal-awal di 6 bulan pertama itu kan biasanya makannya masih belum banyak ya. Jadi sedikit-sedikit. Jadi masih ada gap nih. Gimana caranya untuk pemenuhan zat besinya? Ya, coba kita lihat. Next. Nah, tantangan dalam pemenuhan gap tadi, jadi kapasitas lambung yang kecil, kurangnya konsumsi makanan yang beragam, karena masih adaptasi ya, masih 6 bulan pertama, lalu konsumsi bahan makanan yang rendah mikronutrien. Jadi karena makannya sedikit, jadi asupannya sedikit, makanya konsumsi mikronutriennya juga rendah. Nah, jadi ada gap di situ tadi kan yang tidak bisa terpenuhi 11 mg. Oke, sehingga diperlukan makanan yang padat nutrisi, bervariasi, dan mengandung mikronutrien yang dibutuhkan. Nah, strateginya seperti apa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi? Nanti kita informasikan satu-satu. Jadi yang pertama, gunakan bahan makanan sumber yang kaya nutrisi, itu pasti. Lalu yang kedua, gunakan bahan makanan yang telah difortifikasi. Lalu ada yang ketiga, alternatifnya adalah kombinasi dengan MPASI fortifikasi. Oke, coba kita lihat satu-satu ya. Next. Nah, saat ini untuk jadwal penggunaan makanan si buah hati. Dalam sehari ya, biasanya 6-8 bulan, masih ASI ya, masih ada ASI, lalu ada MPASI, jam 10-nya kita kasih buah kan ya, biasanya untuk tahap awal, lalu jam 12 atau jam 2, biasanya kalau ASI sih kehendak ya, tapi kan biasanya sudah tidak terlalu sesering di usia 6 bulan pertama, karena 6 bulan pertama pasti ASI eksklusif. Lalu jam 4 sore kita berikan buah, jam 5, jam untuk 8 sampai 10 bulan, jam 6 pagi kita berikan ASI, jam 6 pagi kita berikan bubur susu, jam 10-nya kita berikan buah sebagai selingan, jam 12 kita mulai berikan nasi tim saring atau kasar untuk usia 8 sampai 10 bulan. Lalu jam 2 sore kita berikan ASI, jam 4 sore kita berikan biskuit untuk selingan atau buah juga bisa. Nanti jam 5 sampai jam 6 sore kita berikan nasi tim saring atau kasar. Lalu di malam harinya masih full dengan ASI. Untuk usia 10 sampai 12 bulan, pagi masih kita berikan ASI. Jam 8 sudah mulai kita berikan nasi tim utuh. Berbeda dengan di usia 8 bulan tadi masih bubur susu. Nanti jam 10 kita berikan nasi tim utuh. Selingannya bisa dengan buah atau biskuit. Lalu jam 12 kita berikan nasi tim lagi. Kita seling dengan ASI, dengan buah, dan kita berikan nasi tim utuh. Jadi mulai usia 10 sampai 12 bulan sudah kita berikan pola 3 kali makan utama sebetulnya ya, cuman bentuknya masih dalam bentuk nasi tim gitu. Dan di usia 1 tahun ke atas, nah sudah mulai kita kenalkan dengan nasi keluarga lengkap. Jadi udah bisa nih makannya seperti keluarga yang lain ya. Paling hanya beberapa sih masih bertahap. Jadi mungkin nasinya tidak terlalu keras, masih lebih ke nasi yang agak lunak ya. 3 kali makan besar, 2 kali selingan buah atau biskuit, dan kalau memang diperlukan untuk minum susu masih boleh diberikan di usia 1 tahun. Nah, kalau menggunakan bahan makanan sumber yang kaya nutrisi, nah oke, next, pasti kita harus gunakan prinsip gizi seimbang. Jadi kalau gizi seimbang sebetulnya hampir semuanya kita berikan ya, jadi nggak hanya harus kita hanya berikan daging, kita hanya berikan telur, kita hanya berikan tempe, kan tidak seperti itu ya. Pastinya kita harus variasikan makanan, karena dari setiap zat bahan makanan itu ada sumber-sumber nutrisi yang kita butuhkan. Ya, jadi kalau misalnya kalau bahan makanan sumber zat besi itu seperti daging, 2,8 mg zat besinya dalam 100 gram daging. Lalu kalau telur ayam, 100 gram telur ayam mengandung 1,2 mg, untuk 100 gram tempe mengandung 1,5 mg, dan untuk kacang hijau 100 gram itu terdapat 1,4 mg zat besi. Ini untuk kandungan zat besinya ya teman-teman. Oke. Nah, gimana nih kalau misalnya kita bikin bahan makanan dari sumber bahan makanan yang zat besi, yang mengandung zat besi tinggi? Nah, kebutuhannya seperti apa ya? Coba kita lihat next. Nah, contoh bahan makanan yang kayak zat besi, seperti daging merah, daging sapi cincang, kambing, domba, bebek. Kalau hati, contohnya ya, hati ayam, hati sapi. Namun dibutuhkan bahan makanan dalam jumlah banyak untuk memenuhi kebutuhan harian.
Misalnya untuk memenuhi kebutuhan 11 mg zat besi per hari, butuh sekitar 378 gram daging sapi. Dan itu kan nggak mungkin ya, apalagi kondisinya buat anak-anak kita untuk usia 6 bulan, apalagi yang MPASI, mereka kan masih dalam tahap mencoba ya, belajar, berlatih. Jadi nggak mungkin langsung kita berikan dengan porsi bahan makanan yang besar gitu. Jadi nanti kita bisa implementasikan dengan cara berikutnya. Coba kita lihat. Nah, tadi karena kita tidak mungkin memenuhi kebutuhan zat besinya dengan bahan makanan yang sangat banyak sekali, mungkin bisa kita gunakan bahan makanan yang telah difortifikasi. Seperti apa? Coba. Oke, next. Kita informasikan dulu, untuk fortifikasi sendiri adalah proses penambahan mikronutrien, vitamin, dan mineral esensial pada makanan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan tingkat konsumsi dari zat gizi yang ditambahkan untuk meningkatkan status gizi populasi. Fortifikasi juga digunakan untuk menghapus dan mengendalikan defisiensi zat gizi dan gangguan yang diakibatkannya, menurut Siagian tahun 2003. Jadi tujuan fortifikasi ini lebih untuk populasi, jadi secara keseluruhan. Nah, misalnya kalau di Indonesia, next kita lihat. Jadi jenis-jenis fortifikasi ya, ada fortifikasi wajib, adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah gizi mikro yang banyak terdapat pada kelompok masyarakat tertentu. Jadi langsung diwajibkan oleh pemerintah. Misalnya seperti minyak goreng. Nah, pemerintah mewajibkan untuk minyak goreng yang ada di Indonesia ditambahkan dengan vitamin A. Jadi fortifikasi wajib sebutannya. Lalu ada juga fortifikasi sukarela, itu merupakan inisiatif produksi oleh produsen, jadi bukan pemerintah. Jadi kalau tadi wajib, misalnya untuk sebuah produk. Nah, untuk yang kedua itu sukarela, jadi produsen tertentu, jadi bukan dari kebijakan pemerintah. Lalu ada yang ketiga, fortifikasi khusus, sama dengan fortifikasi wajib. Hanya sasarannya kelompok masyarakat tertentu, seperti anak-anak, balita, atau anak sekolah. Jadi khusus untuk tertentu ya, sasaran tertentu, bukan untuk populasi seluruh masyarakat Indonesia. Oke, next kita lihat contoh-contohnya. Nah, nih komoditi pangan yang sudah difortifikasi wajib di Indonesia, yaitu garam dengan zat yodium pada tahun 1994. Lalu ada tepung terigu dengan Fe, zinc, asam folat, vitamin B1, vitamin B2 pada 2001. Lalu yang ketiga, minyak goreng sawit dengan vitamin A pada tahun 2014. Jadi kenapa difortifikasi wajib oleh pemerintah Indonesia? Karena menurut penelitian memang ada defisiensi zat gizi nih dari populasi masyarakat Indonesia. Makanya beberapa bahan makanan harus diberikan fortifikasi wajib. Oke, next, selanjutnya. Seperti yang digariskan oleh FAO, makanan yang paling umum difortifikasi ya seperti sereal, lalu susu, lalu lemak dan minyak, ada juga teh dan minuman lainnya, dan formula bayi. Ini yang di dunia ya, contoh-contoh yang paling umum yang difortifikasi. Oke, selanjutnya, next. Ya nih, sebetulnya fortifikasi ini hal baru nggak sih? Sebetulnya enggak. Ternyata di negara-negara lain itu sudah lebih dahulu ya, beberapa bahan makanannya diberikan fortifikasi. Seperti di USA ada vitamin A, vitamin D, mereka fortifikasi pada susu. Lalu di Switzerland dan USA iodin pada garam. Lalu di Denmark vitamin A difortifikasi ke dalam margarin. Lalu di Kanada, USA dan Chile ada vitamin B1, B2, niacin dan iron. Mereka masukkan ke dalam tepung terigu. Lalu di Guatemala ada vitamin A yang difortifikasi ke dalam gula. Gitu. Jadi sebetulnya bukan hal baru ya. Dan tadi Dokter Tiwi juga sudah informasikan, sebetulnya kalau bahan makanan yang sudah difortifikasi dan sudah melalui izin BPOM, bisa dipastikan itu sudah aman untuk dikonsumsi. Apalagi tadi ternyata fortifikasi itu bukan hanya dari produsen-produsen produk makanan saja. Ternyata fortifikasi memang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir banget nih gunain bahan makanan sebagai varian untuk pemberian makanan pada menu. Ya, ini ada beberapa contoh menu ya. Ini salah satu contoh menunya aja sih.
yang menggunakan bahan makanan fortifikasi. Jadi ini menu bukan bahan makanan fortifikasi, tapi menu yang ditambahkan bahan makanan yang telah difortifikasi. Coba kita lihat. Ya, next. Nah, nih misalnya kita bikin nasi tim saring ikan tuna untuk anak usia 1 tahun. Waktu pemasakannya 1 jam. Nah, ini bisa untuk 1 kali makan. Bahan makanannya ada beras, ada air, ada daging tuna, tempe, bayam, dan kita tambahkan mentega dan kecap manis. Nah, mentega dan kecap manis adalah hasil fortifikasi pangan. Gitu. Jadi ada yang bilang, saya nggak mau makanan fortifikasi buat anak saya gitu. Padahal tanpa disadari, bahan makanan yang kita berikan itu sudah hasil fortifikasi pangan. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir menambahkan bahan fortifikasi pangan. Nah, coba kita lihat kalau kita campurkan hasil fortifikasi pangan ya. Nah, ini untuk next, untuk cara pembuatannya pasti teman-teman sudah tahu ya. Jadi bahannya dicuci, campur beras, dibuat nasi tim. Konsistensinya tadi tergantung usia anak. Next, kita lihat nilai gizinya. Ya, next, nilai gizinya, ya energinya 204 kalori, proteinnya 13 gram, lemaknya. Dan coba kita lihat zat besinya. Ya, kebutuhan zat besinya ternyata masih kurang, 1,9 miligram. Gitu. Bisa juga misalnya kita tambahkan apakah di tempe bisa, atau kita tambahkan misalnya tepung yang tepungnya sudah difortifikasi dengan zat besi. Nah, itu bisa juga alternatifnya untuk implementasi pemberian menu makan pada anak. Ya, cuma tadi kendalanya biasanya kalau kita bikin bahan makanan rumahan itu waktunya jadi lebih lama ya, karena kan pasti persiapannya harus lebih banyak gitu. Jadi lebih lama gitu. Oke, gimana caranya sih supaya kita lebih praktis? Coba next kita lihat. Oh, ternyata bisa dikombinasikan dengan MPASI fortifikasi. Gitu. Biasanya yaitu tadi salah satu keuntungannya mungkin lebih praktis ya. Nah, bisa lebih praktis. Tetapi pastinya tadi kita balik lagi ke gizi seimbang. Jadi nggak boleh nih kita hanya berikannya ya itu aja mentang-mentang praktis terus kita pakainya terus menerus gitu kan ya nggak bisa juga gitu kan. Tetap harus kita modifikasi, kita variasikan semua bahan makanan karena kita butuhkan tuh sebuah bahan makanan tuh ada zat gizinya. Nggak mungkin kita berikan hanya satu jenis bahan makanan. Jadi kita harus variasikan. Harus prinsipnya sih gizi seimbang lah ya. Kita sebagai ahli gizi pastinya harus menerapkan prinsip gizi seimbang dimanapun. Nah, coba kita lihat kalau kombinasi dengan MPASI fortifikasi. Kita lihat bagaimana MPASI fortifikasi membantu menurunkan risiko anemia defisiensi besi ya. Kita sepakat itu pasti ya, sudah diteliti, pasti sudah ada membantu penurunan risiko anemia. Makanya biasanya kalau MPASI fortifikasi itu ya zat gizinya sudah disesuaikan dengan kebutuhan pada usia masing-masing tadi ya, usia khusus, sasaran khususnya. Oke, next kita lihat selanjutnya nih, kalau kita kombinasikan MPASI fortifikasi dengan MPASI rumahan, membantu pemenuhan kebutuhan zat gizi pada anak. Tadi ya, misalnya kita bikin MPASI rumahan, bubur pisang, bubur ayam tempe, bubur daging tahu. Padahal tadi ya kita sepakat tempe tinggi zat besi, daging tinggi zat besi. Oh ternyata masih belum terpenuhi gitu untuk kebutuhan zat gizinya, zat besinya, untuk kebutuhan zat besinya. Totalnya hanya 6,2 mg. Tapi gimana kalau kita variasikan dengan MPASI fortifikasi? Nih, misalnya kita berikan dua kali MPASI fortifikasi ditambah 1 kali MPASI rumahan. Oh, ternyata bisa terpenuhi 11 mg tadi sasaran kebutuhan dari anak ya, 11 mg. Ternyata dengan variasi MPASI fortifikasi, MPASI rumahan, dan kalau misalnya untuk sampai usia tadi ya 6 bulan sampai 2 tahun pasti harus tetap diberikan ASI, atau misalnya untuk usia 1 tahun ke atas diberikan susu formula, ternyata bisa loh terpenuhi gitu. Jadi sebetulnya
informasi saat ini sih yang bisa di-sharing ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk menggunakan MPASI fortifikasi ataupun bahan makanan yang telah difortifikasi. Karena pada dasarnya itu aman, gitu. Itu aman digunakan, tetapi tadi prinsip gizi seimbang yang harus tetap kita pegang ya, kita pakai, kita gunakan bahwa makanan itu harus bervariasi. Nggak boleh juga kita berikan hanya MPASI fortifikasi terus-menerus gitu kan, karena pasti variannya kurang. Terus tapi kalau misalnya sesekali kita sibuk gitu kan, nggak sempat bikin MPASI rumahan, ya bisa saja. Karena tadi ternyata 1-2 kali pemberian MPASI fortifikasi dimodifikasi atau divariasikan dengan MPASI rumahan, ternyata bisa kok memenuhi kebutuhan zat besi harian pada anak. Gitu. Oke, next. Selanjutnya sudah paling ya, ini kesimpulannya, pemberian nutrisi yang tepat sangat penting karena berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. MPASI diberikan sejak usia 6 bulan dan harus memenuhi syarat padat nutrisi, bervariasi, dan mengandung berbagai nutrisi serta diberikan sesuai rekomendasi WHO. Oke, fortifikasi sebagai salah satu strategi untuk membantu memenuhi kebutuhan zat gizi, besi, dan zat gizi lainnya. Oke, mungkin cukup sekian informasi dari saya.